Al-Albani. Idza akhta'a mathalan Syekh Al-Albani wa anta khalaftal Al-Albani, man anta wa man Al-Albani. Ini ucapan yang tidak baik. Hadal kalam muqallidin, kalam ucapan pentaklid. Maka tidak usah mempermasalahkan permasalahan khilaf. Setiap orang menyelisih Al-Albani dimusuhi, tidak. Lihat dalilnya. Kalau memang menyelisihi dengan ucapan yang salah, maka Al-Albani yang benar rahimahullah, maka ini bisa kita katakan kamu yang salah. Namun dalam permasalahan ini disebutkan dalilnya, disebutkan sanadnya, dan dia pun membela Syekh Al-Albani, tidak tahu ujung-ujungnya apa sih yang dipermasalahkan. Pokoknya katanya kamu menyelisihi Al-Albani. Lihat dulu apa permasalahan. Tidak punya ilmu hadis, ngomong-ngomongnya Al-Albani dilawan. Siapa kamu, siapa Al-Albani? Awas, kita sering mengutarakan perkataan ini agar kita tidak taklid buta. Ulama Ahlus Sunnah, Al-Wadi'i di zaman kita, Al-Albani, Imam Ibnu Baz, Ibnul Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi, semuanya ulama Ahlus Sunnah. Kita mencintai mereka. Namun apakah jika mereka salah dari fatwa mereka, masalah fikhiyah yang ikhtilaf dari zaman dulu, Imam Ahmad ikhtilaf dengan gurunya Syafi'i, Imam Syafi'i menyelisihi gurunya Imam Malik, Imam Malik menyelisihi yang sebelumnya Abu Hanifah. Apakah mereka ribut? Apakah murid-muridnya ribut? Jangan belajar dengan si fulan. Kenapa? Selalu menyalahkan Al-Albani. Jangan belajar dengan si fulan, melawan Al-Albani. Al-Albani menghasankan, dia mendhaifkan. Jangan duduk dengan si fulan. Kenapa? Mendhaifkan hadis tahrik, padahal Al-Albani mensahihkan, dia mendhaifkan. Apa perkara seperti ini? Mentanfir manusia, tidak boleh duduk dengan fulan, tidak boleh belajar dengan fulan karena permasalahan ikhtilaf. Yang ikhtilaf ini kita menyebutkan dengan dalil. Di sanadnya berkesendirian si fulan melawan si fulan. Mereka bahkan yang mengatakan jangan berani kepada Al-Albani, mengajak taklid, tidak tahu sanad sama sekali. Apa wajah khilaf? Tidak tahu. Pokoknya Al-Albani selalu benar. Ini tidak boleh. Karena Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah ucapan Allah dan Rasulnya, jangan mengikuti manusia-manusia, karena akal-akal manusia tidak sempurna. Maknanya tidak lekang dari kesalahan, tidak ada gading yang tak retak. Maka dengan ini, inilah dari contoh. Sudah adzan zuhur, fadhol adzan zuhur, fadhol. Kita mengajari santri-santri kita untuk tidak bertaklid, dan tidak bertaklid kepada saya dan kepada yang lainnya. Ikuti adillah. Bismillah. Dan faedah yang ketiga dari pengetahuan hadis mauquf, yang pertama tadi apa? Mengetahui permasalahan hadis mauquf itu mempunyai hukum rafa. Dan yang kedua, mengetahui tarjihat dari para ulama yang rajih mauquf. Di saat datang dua jalan, yang satu marfu, yang kedua mauquf, wa rajih al-mauquf, kita paham dari contoh yang kami sebutkan, hadis Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada Umar, ama alimta anallaha qad rafa'a an salas. Maka ini mauquf dan ini yang rajih. Dan begitu pun hadis Hafsah, yang mana yang rajih ucapan Hafsah mauqufah dari dirinya, tidak kepada Nabi. Dan sekarang faedah yang ketiga dari faedah kita mempelajari qismul hadis dari hadis mauquf, bahwa qaulu as-sahabah di hadis mauquf wa fi'luhu, dan perbuatannya di hadis mauquf, semuanya min fahmis salaf yusa'iduna fi fahmil Quran wa sunnah. Maka pengetahuan mauquf ini sangat penting, karena jika kita mendapati athar dari salaf yang mauquf, perbuatan Ibnu Umar, ucapan Abu Hurairah, perbuatan Ibnu Abbas, ucapan Abdullah bin Mas'ud, baik di akidah atau di permasalahan adab atau di permasalahan fikih, maka semuanya, atau di permasalahan tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya, maka semuanya itu adalah hujjah
selama sanadnya sahih dan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan akwal salaf yang ada di zamannya, maka itu adalah hujjah bagi kita karena ucapan mereka dan perbuatan mereka memahamkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu hakikat slogan kita yang kita sering mengucapkan, manhaj kita salafi. Apa maknanya? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Manhaj kita salafi. Apa maknanya? Manhaj kita mengikuti manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka faedah yang ketiga, jika kita mendapati dengan sanad yang sahih dari ucapan sahabat, baik dalam ilmu akidah ataupun adab ataupun fikih, maka bisa jadi dia itu pentarjihan dari permasalahan dan juga tafsir. Ayat ini demikian dan demikian. Kemudian ada ucapan salaf mentafsirkan, ya sudah, itu lebih didahulukan daripada pendapat kita. Karena kita beristinbat dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Kita berikan contoh, dan permasalahan ini tentunya banyak. Contoh permasalahan di dalam permasalahan sunnahnya seseorang melaksanakan sahur itu dengan diakhirkan. Awas, perhatian, sunnahnya seseorang melaksanakan sahur baik puasa Ramadan ataupun sunnah diakhirkan sekitar 10 menit, 15 menit sebelum adzan yang kedua. Maka di zaman sekarang ini diselisihi sunnah ini dengan imsak al-ihtiyati. Maka kita mendengar di masjid-masjid ada sirine, kemudian di desa-desa dengan kentungan ataupun dengan petasan yang besar ataupun apa saja. Apa tujuannya berbunyi sirine 15 menit sebelum adzan yang kedua? Katanya imsak. Dan lebih jelas lagi mereka meneriakkan pengurus masjid, imsak, imsak. Ini kita katakan semuanya bid'ah, menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena pada saat itu 15 menit sebelum adzan fajar itulah waktu kita sahur. Mana dalilnya? Hadis yang datang dari dua sahabat, dari Anas dan dari Usamah ibnu Zaid. Dari Zaid ibnu Thabit. Dari dua sahabat ini, Zaid ibnu Thabit dan Anas, semuanya menceritakan kisah bagaimana Zaid ibnu Thabit sahur bersama Nabi. Di saat sahur bareng, kemudian Nabi berdiri melaksanakan sholat fajar. Ditanya oleh Anas, tadi Nabi itu sahur bersama kamu, kapan waktunya? Sampai waktu fajar, sholat. Maknanya ingin diketahui sahurnya Nabi itu yang terbaik kapan? Kata Zaid ibnu Thabit, qadri khamsina ayat. Jaraknya seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. Dan 50 ayat kalau suratnya panjang, Al-Baqarah dan sebagainya, mungkin 20 menit, mungkin setengah jam, mungkin 15 menit. Namun jika suratnya pendek, juz amma mulai dari qul huwallahu ahad ke atas, 50 ayat mungkin hanya 10 menit. Yang jadi poin di sini, justru waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, itulah sunnah Nabi. Melaksanakan sahur, dan mereka yang teriak-teriak imsak, imsak, mereka menjauhkan manusia dari tempat makan yang sunnahnya mendekati kepada adzan baru berhenti. Maka oleh sebab itu, pemahaman dari para sahabat dari pemahaman hadis ini, dari hadis Zaid ibnu Thabit, apakah seperti di zaman sekarang mereka melaksanakan sahur mulai dari jam 4, makan, nah, menjelang imsak, dikumandangkan di masjid imsak, nah, baru keluar dari meja makan. Masih ada 20 menit kadang-kadang, masih ada seperempat jam kadang-kadang, masih di tempat-tempat lain ada yang setengah jam imsaknya itu. Yang jelas ingin menjauhkan manusia dari sunnah sahur sampai mendekati waktu fajar, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Maka poin pendalilannya di sini, apakah di sana ada salaf
yang memahami ini semua menjadi dalil bagi kita? Ada. Karena kalau tadi hadis-hadis marfu misalnya, taib hadis marfu, udah jelas ucapan Nabi. Namun di sini ada prakteknya salaf. Dulu salaf melaksanakan yang demikian. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini hadis mauquf. Dan poin pendalilan kita adalah ucapan dan perbuatan sahabat menjadi dalil bagi kita sebagai salafi memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus salih. Telah datang dari Sahal bin Sa'ad tentang permasalahan ini. Berkata Sahal, kuntu atasaharu fi ahli summa yakunu sur'atan bi an udrika salatal fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahal bin Sa'ad berkata, aku sahur di rumah bersama keluargaku. Kemudian setelah aku selesai, aku tergopoh-gopoh keluar dari rumahku untuk mendapatkan sholat berjamaah dengan Nabi. Maka di sini menandakan bahwa Sahal bin Sa'ad makan sampai menjelang waktu sholat, karena dia tergopoh-gopoh mengikuti sholat jamaah fajar dengan Nabi. Ini poin pendalilannya, bahwa dia sur'ah bi an udrika sholat. Kalau dia mengikuti imsak seperti orang di zaman sekarang, maka Sahal bin Sa'ad sayamsik al-aql qabla isrin daqa'iq qabla rubu' sa'ah. Wallahu alam apakah Bilal mengatakan imsak? Yang jelas tidak. Ida mathalan fi zaman Nabi yaf'aluna al-imsak, fa idan Sahal bin Sa'ad fi hadal hadis ma yakunu sur'atan bi an udrika shalah. Maka dia ada 20 menit waktu luang atau seperempat jam seperti di zaman sekarang, masih ada waktu luang, dia akan masuk WC, kemudian bersiwak, kemudian berjalan santai lenggang kangkung ke masjid, baru sampai di jalan atau di masjid baru adzan, santai. Namun di sini syahidnya atasaharu fi ahli tsumma yakunu sur'atan bi, fasyahiduna sur'atan bi. Untuk apa? An udrika sholatil fajr. Maka ini pemahaman as-salafus saleh, di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan sahur di akhir dan difahami oleh Sahal bin Sa'ad dan Zaid ibn Thabit dan Anas ibn Malik ala qadri khamsina ayat. Maka asar-asar yang kita ambil di sini, pertama dari Anas ibn Malik, ditanyakan kepada Zaid ibn Thabit, kapan ini ucapan Zaid? Qadri khamsina ayat, sekitar 50 menit. Maka ini ucapan Zaid di saat bersama Nabi. Dan yang kedua dari ucapan dari perbuatan Sahal bin Sa'ad, bahwa Sahal bin Sa'ad berjalan cepat karena tidak menggunakan imsak. Maka dia makan kemudian adzan fajar, maka dia bercepat-cepat ke masjid. Dan permasalahan ini banyak. Contoh yang kedua, banyak yang lain, namun kita cukupkan hada fi'li salaf agar menjadi hujah bagi kita. Ikhtilaf fi mas'alati hayya as-salatu khairum minan naum. Maka kalian semua, kapan salat, kapan adzan as-salatu khairum minan naum? Di adzan yang pertama atau yang kedua? Di adzan yang pertama. Ini dia sekarang. Ada fi'lus salaf, ada ucapan salaf yang menjadikan hujah bagi kita. Sudah, ini hadis athar mauquf yang qati', bahwa sunnah itu dilaksanakan as-salatu khairum minan naum di adzan awal. Karena di hadis-hadis yang marfu, selain hadis Abu Mahdurah, banyak sekali yang lafaz-lafaznya tidak jelas. Maka diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar, kana fil adhanil awal ba'dal falah, ba'da hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Fahadal an dalil qati'. Ini adalah dalil yang jelas memutuskan khilaf dari permasalahan hadis-hadis yang marfu,
Berkata Ibnu Umar, dulu di adzan yang pertama setelah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Ibnu Umar mempersaksikan hidup dengan Nabi dan dengan para khulafa ar-rasyidin. Mendengar adzan awal as-salatu khairum minan naum, idan hadal khabar mauquf hujjatun lana. Dalil bagi kita bahwa perkara ini diputuskan aqwalus salaf aula min fahmina ala ba'dil ahadits al-mubhamah. Kita mendahulukan aqwalus salaf daripada memahami hadis-hadis yang bersifat mubham, mujmal, bersifat umum, ditarik-tarik. Oh, ini adzan yang kedua kayaknya. Oh enggak, lafaz ini kayaknya di adzan yang pertama di hadis ini. Dan itulah keadaan hadis tentang as-salatu khairum minan naum fi adanil awal aw tsani, ikhtilaful ulama dari hadis-hadis kecuali hadis Abu Mahdurah asyrah, dan hadal hadis au athar Ibnu Umar asyrah lama qala fi adanil awal, walakin mahalu, apakah sanadnya sahih atau tidak? Sanadnya alhamdulillah sahih. Akhrajahu Imam At-Tahawi fi Mushkilil Athar dari jalan Ali ibnu Syaibah an Abi Nu'aim Fadl ibnu Dukain an Sufyan an Muhammad ibni Ajlan an Nafi' an ibni Umar. Maka sanadnya Ali ibnu Syaibah hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Sufyan an Muhammad ibni Ajlan an Nafi' an ibni Umar, maka sanadnya sahih. Maka inilah contoh bagaimana hadis-hadis mauquf dijadikan hujjah bagi kita. Dan inilah faidah dari kita mempelajari hadis mauquf di pelajaran Al-Baiquniyah ini. Maka naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Dan perlu diketahui kebanyakan masjid-masjid melaksanakan as-salatu khairum minan naum di adzan yang kedua. Dan banyak dari masjid-masjid justru tidak punya adzan pertama karena mereka menyalakan Al-Qur'an. Maka akhirnya as-salatu khairum minan naum hanya di adzan yang kedua karena tidak ada adzan yang pertama. Alhasil, alhamdulillah masjid kita mengikuti sunnah, setidaknya ada pendalilan dari Ibnu Umar, kana fil adzanil awal ba'dal falah as-salatu khairum minan naum, hadis mauquf min qaul Ibnu Umar wa hada dalilun lana. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa